Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi statistika ekonomi 1 berikutnya kita akan membahas tentang data tunggal. Nah, di data tunggal ini nanti yang akan dibahas itu tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean. Kemudian setelah mean ini nanti ada median, habis itu modus. Nah, habis itu baru nanti tentang ukuran letak, itu ada kuartil, terus ada desil, ini desil. Kemudian yang terakhir ada persentil, nih persentil. Nah, kita langsung aja. Mungkin kalau istilah ini kalian tidak asing lagi karena ini selalu ada dari kalian kelas SMP ya, SMP SMA selalu ada mean, median, modus, kuartil, desil, persentil. Nah, kita ulang sedikit lah. Nah, jadi di sini kalau untuk rata-rata hitung atau mean ada 2 parameter kan, populasi, sampel. Nah, kalau populasi parameternya adalah mu untuk rata-rata hitung atau mean. Sedangkan ini adalah jumlah sampel untuk n besarnya, dan ini adalah jumlah seluruh nilai yang ada pada data. Apa bedanya dengan sampel? Kalau sampel parameter rata-rata hitungnya adalah X bar. Sementara untuk n kecil sebagai jumlah sampel. Jadi jangan sampai ketukar antara n besar dan n kecil. Nah, kalau misalnya populasi kita ngomong berarti pakai mu, kalau nanti datanya sampel berarti nanti pakai X bar. Hati-hati dengan simbol. Nah, ini contohnya ada 25 data yang acak, kemudian data ini diurutkan. Nah, jadi pengurutan data ini kalian harus menggunakan tabel. Jadi ditabulasi datanya, terserah urutannya mau dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Yang penting dia harus terurut. Kemudian di baris terakhir ada baris untuk yang menyatakan jumlah yang di sini. Jadi seperti ini mengerjakannya. Nah, ini kan karena tadi ada bunyi sampel. Ini di sini, maka yang kita pakai adalah yang X bar. Tapi kalau misalnya tidak dibunyikan, kita anggap saja itu sebagai sampel. Tapi kalau dibunyikan sebagai populasi, maka yang digunakan adalah yang mu tadi, yang ini. Meskipun nanti hasilnya sama, tapi tetap kalau misalnya penulisan parameternya itu keliru juga akan beda dalam penerjemahannya. Nah, jadi sebenarnya statistiknya sih bukan hanya sekedar angka, tapi apa makna di balik angka. Nah, itu yang yang harus kalian pahami. Nah, tabel ini tadi, ini kan ada yang yang dua. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuk tabelnya bisa seperti ini. Tapi mungkin ya ini bukan sederhana banget karena ada kolom frekuensi dan yang F kali X. Nah, cuman ini barisnya lebih hemat. Nah, ini sigma F, yang ini sigma F kali X. Nah, ini rumusnya kalau untuk pola tabelnya yang seperti ini. Jadi pola tabel seperti ini, rumus yang digunakan untuk menghitung X barnya adalah yang ini. Hasilnya tetap sama, jadi yang beda hanya di sini. Nah, ini diingat, jadi nanti kalian bisa mengerjakannya pakai cara yang ini atau pakai cara yang ini untuk menghitung rata-rata. Kemudian di sini rata-rata hitung sebagai salah satu ukuran pemusatan mempunyai sifat sebagai berikut. Data dalam bentuk apapun pasti punya rata-rata hitung. Baik populasi atau sampel, tetap yang dihitung adalah rata-rata. Kemudian, nomor 3, membandingkan karakteristik 2 atau lebih populasi atau sampel. Ini nanti pasti kita akan temui nanti di uji hipotesis, kayak di uji T, uji ANAFA. Nah, itu yang dipakai adalah parameternya populasi yang mu. Nah, kemudian yang ini, ini hati-hati karena kelemahan dari rata-rata hitung adalah di nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu artinya ada nilai yang sangat besar dan atau nilainya itu sangat kecil. Jadi untuk kalian yang saya tugaskan mencari data itu jangan sampai nilai ekstrimnya terlalu tinggi lah. Ya, kalian bisa kira-kira lah supaya jangan terlalu menyulitkan kalian, karena nilai ekstrim terlalu kalau misalnya nilai ekstrimnya lumayan kayak gitu kan, nanti rata-rata hitung yang kalian hasilkan itu tidak bisa mewakili kondisi data itu gitu.
Nah, untuk yang nomor 5 ini biasanya nanti kita akan dapat ketika belajar di kurva normal. Nanti pas mu sama dengan 0. Karena mu-nya kan nanti berada di titik seimbang, titik puncak dari kurva normal. Terus kalau yang nomor 6, data yang tidak terhingga jumlahnya tidak mempunyai rata-rata hitung. Kenapa? Karena n-nya tidak ada. N ada, itu berarti data terbatas atau data terhingga. Tapi kalau n tidak terhingga berarti tidak ada batasnya, dan otomatis ya bagaimana cara menghitungnya kalau n-nya aja tidak tahu kita berapa. Nah, itu tentang mean. Kemudian kita lanjut ke median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah tapi setelah datanya diurutkan. Jadi kalau datanya belum diurutkan, belum bisa mengklaim itu adalah median. Nah, untuk median sendiri ini yang data genap. Kemudian nilainya yang ini, nilai mediannya. Kemudian untuk data ganjil kan pakai yang ini. Nih. Nah, kalau data ganjil nih contohnya ada 9 kan, ini sudah terurut. Jadi 9 tambah 1 10 bagi 2 5. Data kelima udah langsung dapat ini nilai mediannya 180. Bagaimana kalau datanya genap? Ini ada 6 dan ini datanya acak. Nah, kita tentukan dulu letak letak mediannya di 3,5, berarti antara data ketiga dan data keempat. Nah, setelah diurutkan letaknya mediannya di sini, kemudian dilakukan perhitungan. Nah, ini data ke n dan ini adalah data ke n plus 1. Ini data ke n per 2, ini n plus 1 per 2. Nah, kemudian inilah hasilnya, mediannya sama dengan 7. Nah, modus di sini adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Kalau kita lihat di soal yang ini 8 yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Jadi dia adalah modus. Nah, kalau yang di bagian sini, nah ini modus berarti 3 dari mana nih? 23, 25, 26, 29 31, 32. Itu adalah modus pada data tersebut. Nah, yang menjadikan kelemahan di modus itu adalah modus ini jarang digunakan sebagai alat ukur karena tidak semua data punya modus dan tidak semua data juga modusnya itu hanya satu. Jadi modus itu bisa lebih daripada satu. Oleh sebab itu modus jarang dipakai. Nah, kemudian kita masuk ke ukuran letak. Nah, ukuran letak ini yang membagi data menjadi berapa bagian. Kalau kuartil menjadi bagi 4, desil 10, persentil 100. Nah, ini adalah letak kuartil. Jadi sebelum menentukan berapa nilai kuartilnya, tentukan dulu letak kuartilnya. Nah, sedangkan untuk ini I-nya ini definisinya 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk nilai kuartil sendiri ini bisa dipakai kalau letak kuartilnya itu bukan bilangan bulat. Jadi misalnya kayak desimal. Nah, itu kalian bisa pakai yang bagian ini. Tapi kalau nilai letak kuartilnya itu adalah bilangan bulat, maka kalian tidak perlu memakai rumus ini. Langsung saja tentukan berapa nilai kuartilnya. Nah, contoh yang ini. Nah, ini kan diurutkan. Oh, ini kalau letak kuartilnya ada nih desimal ya, berarti kita memakai rumus nilai kuartil. Nah, ini berarti berada di antara data kedua dan ketiga, ini data keempat dan kelima, sedangkan ini data keenam dan ketujuh. Kita lihat di sini, nih, berarti ini adalah NKB, ini NKA. Data LKB, yang ini LKA. Ini LKB, LK-nya kan tadi 2,25, LKB-nya 2, karena dia kan sebelum 2,25 kan 2. Terus kalau setelah 2,25 ya 3. Makanya 3 kurang 2. Ini untuk data ketiga, ini untuk data kedua nilainya. Nah, ini semuanya sama cara menghitungnya. Nah, kemudian kita ke contoh berikutnya yang 19 data. Nah, kebetulan di sini dapatnya adalah datanya bilangan bulat lah. Jadi di sini bisa langsung kita tentukan ketika kuartil 1 itu berada di data kelima, maka nilai kuartilnya adalah 370. Ini 500. Kemudian yang ini 575.
Nah, lalu untuk ukuran desil, rumusnya kurang lebih sama dengan kuartil, bedanya hanya di sini, kemudian di I-nya beda, habis itu di D ini. Jadi kan tadi kalau kuartil pakai K, ini pakai D. I-nya 1 sampai 9, kalau ini 10 karena apa? Desil membagi 10 bagian sama besar. Jadi 10%, 10%, 10% per bagian. Nah, sama seperti kuartil, desil harus tentukan dulu letaknya, baru nilainya. Rumusnya juga sama nilainya, bedanya di D saja. Yang K jadi D di sini. Nah, prinsip cara menghitungnya juga sama seperti kuartil tadi. Nah ini apalagi kan desimal semua. Berarti nih. Nah, karena desimal kita pakai rumus ini. Kalau bukan desimal kita kada perlu pakai rumus ini, tinggal sebutkan saja berapa. Gitu. Nah, terus kalau desil yang ini nih. Nah, ini 4, 10, 16. Nah, ini kalau ditentukan langsung nih 4, desil 2 data ke 4, ini data ke 10, data ke 16. Bagaimana yang tercantum di sini? Dan udah pasti otomatis kayak ini, desil 8, data ke 16 berarti 800 nilai kuartilnya. Sedangkan yang 10 desil kelima itu berada pada data ke 10, yaitu nilainya 500. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah persentil, kurang lebih sama rumusnya, hanya di sini membagi menjadi 100 bagian. Jadi ini 100, tadi kan kuartil 4, desil 10, ini 100. Ini sedangkan I-nya di sini 1 sampai 99, ini tinggal diganti dengan dari apa? LKI, LKD, LDI, dan terakhir adalah LPI. Nah, ini sama rumus ini hanya bisa digunakan kalau letak kuartilnya tadi bukan bilangan bulat. Nah, seperti ini bukan bilangan bulat, jadi ditentukan. Nah, kalau kasus yang ini kan letak kuartilnya di 0,9, otomatis sebelum data ke 1. Bagaimana kita menentukan berapa NPB? NPB otomatis 0 karena dia berada sebelum data ke 1. Jadi sebelum data ke 1 itu semuanya anggap 0. Nah, ini 0, ini 0, kan kalau sesudahnya kan 0,9 ini paling di bawahnya kan 0, di atasnya adalah 1. Makanya seperti ini. Nah, untuk yang contoh yang ini berikutnya, ini persentil dua soal dipilih yang nilainya bilangan bulat, walaupun tidak semuanya di sini bilangan bulat karena kan persentil itu nilainya banyak, ada 99 dan itu otomatis komanya juga banyak kayak gitu. Nah, ini kebetulan 2, 10, 15,6. Jadi data kedua persentil 10. Ini persentil 50 dan terus yang ini antara data ke-15 dan 16 adalah persentil 78. Nah, untuk untuk diskusi kita berikutnya, tolong kalian bikin kesimpulan, kada perlu sih untuk PR, tapi nanti kita akan bahas ketika perkuliahan tatap muka online-nya sudah dilaksanakan. Jadi silakan kalian bikin kesimpulan dari apa yang dibahas di sini dan apa yang kalian temukan di sini, kemudian nanti kita akan sama-sama diskusikan ketika perkuliahan online. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.